Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita berjumpa lagi lewat sekolah minggu walaupun lewat online. Kak Hati senang bisa berbagi, bisa melayani bersama adik-adik semuanya. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu. Semoga semuanya sehat-sehat ya, Kak Yati, Kak Sela, Tante Eli, adik-adik semuanya, mama-mama yang cantik, yang sudah mendukung adik-adik untuk ikut ibadah online ya. Terima kasih buat semuanya. Dan hari ini Kak Yati mau ajak kita untuk ibadah sekolah minggu. Sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan ya. Kita mau nyanyi lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik, lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus telah bangkit menang atas maut untuk menebus segala dosa dan kesalahan Kak Yati dan adik-adik semuanya ya. Oke, hari ini kita mau lanjutin lagi ya pujian sekali lagi. Ya, kita lanjut lagi lagu tentang hari ini harinya Tuhan. Setiap hari pasti adalah harinya Tuhan ya, karena Dia berikan buat kita untuk bisa menarik nafas yang segar, bisa melakukan segala aktivitas kita. Jadi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Mari kita bersyukur.
adik-adikku semuanya. Sekarang Kak Yati mengajak kita untuk berdoa semuanya ya. Lipat tangan dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, terlebih selama 1 bulan yang lebih yang sudah berlalu ini Tuhan, kami boleh istirahat di rumah karena virus corona yang menjadi wabah di negara kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai detik ini. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin kami ya Tuhan, sehingga kami bisa ikut sekolah minggu walaupun lewat online Tuhan. Urapi kami agar kami terus memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik sekalian, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, yaitu firman Tuhan ku dengar. Semuanya ini kan dalam sikap berdoa ya. Ya, adik-adikku sekalian, saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan, di mana Kak Yati ambil firman Tuhan ini dari kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ya, kalau minggu lalu kita boleh merayakan atau memperingati hari Jumat Agung, dan pada hari Jumat Agung itu tentang kematian Tuhan Yesus. Dan pada hari Minggunya kita merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus yang disebut dengan Paskah, di mana Tuhan bangkit untuk mengalahkan maut, membuktikan bahwa Dia Allah yang menang atas maut. Nah, pada hari ini seperti firman Tuhan atau ayat hafalan yang minggu lalu ya, bahwa masih ingat kan pasti adik-adik semuanya ya, Dia telah bangkit, Dia tidak ada di sini ya, di hafalan minggu lalu. Nah, pada saat itu ada 10 murid Tuhan Yesus yang mereka duduk di ruangan yang tertutup, ruangan yang terkunci, dengan muka yang sangat sedih karena mereka belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, 10 seharusnya murid Tuhan Yesus itu ada 12 ya, bukan 10. Nah, 12 kenapa sampai sisa 10 yang ada di ruangan saat bertemu dengan Tuhan Yesus pertama kalinya? Karena yang pertama, salah satu murid Tuhan Yesus adalah Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus. Tentu dia tidak ada bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah seorang murid yang bersama-sama dengan 10 murid yang lainnya, tapi pada saat Tuhan Yesus datang pertama kali mengunjungi 10 murid-murid yang lain, yang satunya tidak ada di tempat. Nah, namun pada saat itu adik-adik, matahari mulai terbenam, itu menandakan bahwa waktu sudah mulai malam ya. Nah, pada saat itu waktu mulai malam, murid-murid Tuhan Yesus yang 10 orang ini mereka sangat ketakutan ya. Mereka ada di ruangan yang tertutup itu, tapi mereka sangat ketakutan. Loh,
Kenapa mereka takut? Kan pintunya tertutup ya. Nah, akibat atau sebab mereka takut itu karena mereka berpikir bahwa jangan-jangan mereka akan dicari ya. Mereka akan dicari oleh imam-imam besar yang tadi, bersama imam-imam besar ya, bersama banyak orang yang menyalibkan Tuhan Yesus ya, sehingga mereka sangat ketakutan, jangan kita nanti akan dicari ya sama mereka gitu. Nah, namun di sini adik-adik, Tuhan Yesus itu ternyata Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak jauh dari murid-muridnya ya, tidak jauh dari murid-muridnya. Tuhan melihat hati murid-murid Tuhan Yesus bahwa mereka sangat sedih. Mereka sangat sedih, sehingga Tuhan ingin membuat mereka itu Tuhan ingin supaya mereka itu tersenyum, mereka itu senang, gembira, ya, mereka itu senang dan gembira ya, karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Nah, pada malam itu Tuhan Yesus datang dan mengunjungi murid tersebut, ya, mengunjungi murid-murid tersebut. Tiba-tiba Tuhan Yesus berada di dalam ruangan itu, berdiri di tengah-tengah mereka. Loh, mereka sampai ya kaget pastinya ya, tengah malam, bukan tengah malam sih, malam, entah itu jam berapa, jadi pokoknya malam, dan tiba-tiba ada orang lain yang ada di antara mereka. Tentu pasti mereka takut ya, mereka takut gitu. Tapi Tuhan tahu ya, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati murid-muridnya. Maka dari itu Tuhan dengan suara yang lembut menanyakan kepada mereka, ya, apakah saat itu murid-murid itu merasa senang bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka? Belum tentu ya, karena mereka juga belum yakin kalau yang hadir itu adalah Tuhan Yesus, ya. Mereka tidak yakin karena mereka kaget, mereka mungkin takut juga ya. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi setelah itu? Kan kita tahu ya bahwa setelah Yesus bangkit, dia menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Dia bisa hadir di mana saja, dia bisa melakukan apa saja ya. Jadi dia bisa hadir, bisa lewatin tempat yang ya seperti murid-murid itu takut bahwa pintu mereka kunci, tapi kok Allah bisa hadir. Ya, itu membuktikan bahwa dia bangkit, dia adalah Allah yang maha kuasa dan dia maha hadir. Di mana saja dia bisa hadir ya. Nah, oleh karena itu Tuhan bertanya dengan suara yang ramah, mengapa kalian takut, katanya. Mengapa kalian begitu takut melihat aku? Aku bukan hantu. Lihat, katanya. Tuhan sambil menunjukkan tangannya. Lihat tangan dan kakiku. Aku sungguh-sungguh Tuhanmu. Coba pegang, katanya. Peganglah tangan aku. Sebab kalau hantu itu dia tidak punya tubuh, tetapi kalau aku punya, katanya. Aku punya tubuh. Nah, sekarang mereka tahu dengan sungguh-sungguh, ya. Murid-murid itu tahu dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus datang kembali untuk mereka. Tuhan Yesus datang kembali untuk mereka, ya. Jadi mereka sangat senang sekali bahwa Tuhan bisa ada kembali dengan mereka gitu ya. Kalau tadi mereka masih ketakutan karena mereka belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, setelah Tuhan menunjukkan itu, karena mereka saking senangnya, mereka tidak menawarkan apa-apa juga kepada Tuhan Yesus ya. Buru-buru bukan nawarin minuman atau makanan pun enggak. Tetapi Tuhan bertanya kepada mereka, adakah sesuatu yang bisa dimakan gitu. Wah, dengan sangat senang murid-muridnya itu bangun, langsung mengerjakan sesuatu yang baik untuk mereka bisa melakukan pelayanan yang baik-baik kepada Tuhan Yesus saat itu ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan tidak jauh dari kita, ya. Tuhan dekat dengan kita, walaupun kita tidak melihat dengan mata, tapi Dia dekat dengan kita. Nah, di sini adik-adik, setelah itu Tuhan dikasih makan, lalu waktu dia makan dia juga menceritakan banyak hal. Setelah dia makan,
dia pun kembali seperti waktu dia datang. Pas dia pergi, murid-muridnya pun tidak tahu dia perginya dari mana, pergi keluar lewat mana, mereka nggak tahu. Nah, itu pertama kali Tuhan mengunjungi murid-muridnya, dan mereka sangat gembira, mereka sangat percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada buat mereka. Nah, sayang sekali ya bahwa saat itu Thomas tidak ada bersama. Ya, adik-adik, jadi saat itu murid-murid yang lain itu menceritakan kepada Thomas bahwa Yesus telah mengunjungi mereka. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan benar bangkit. Namun apa yang terjadi? Thomas itu tidak mau gampang begitu percaya. Thomas berkata kepada teman-temannya bahwa selama dia belum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia belum melihat bekas paku di tangan dan kakinya dan tombak yang tusuk di pinggangnya, maka dia tidak akan percaya. Ya, jadi adik-adik semuanya, di sini Thomas mau percaya kepada Tuhan ketika dia mau melihat. Ya, jadi murid-murid yang lain itu hanya berkata bahwa hanya Tuhanlah yang akan meyakinkan Thomas untuk percaya, karena awalnya mereka juga begitu, ya. Jadi mereka berkata biarkan saja nanti Tuhan yang memberikan, Tuhan yang membuat dia untuk percaya. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nah setelah lewat 1 minggu, kalau di Alkitab katanya 8 hari ya, 8 hari kemudian murid-murid itu berkumpul lagi di satu ruangan yang sama seperti yang pertama kali mereka kumpul di situ. Mereka kumpul lagi di tempat itu, mereka duduk bersama di situ, dan matahari mulai terbenam menunjukkan waktunya sudah mulai malam. Di situ pun ada Thomas yang ikut serta hadir di situ. Nah, Thomas hadir bersama-sama dengan mereka di situ. Mereka saling cerita satu dengan yang lainnya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Tuhan hadir lagi di tengah-tengah mereka. Nah, tentunya pada saat hadir itu, Thomas pasti kaget ya. Mungkin dia akan kucek-kucek matanya gitu untuk kalau lihat apa benar ini Tuhan gitu ya. Dikucek-kucek matanya gitu. Di samping kucek-kucek matanya, Tuhan menyampaikan salam, ya. Damai sejahtera bagi kamu, kata Tuhan Yesus. Nah, setelah salam itu disampaikan oleh Tuhan Yesus, Tuhan melihat arahnya kepada Thomas, ya. Tuhan melihat kepada Thomas, lalu Tuhan memanggil dia, Thomas, sini, mendekatlah. Thomas sangat gemetaran. Ya, adik-adik, Thomas gemetaran bukan karena ketakutan, tetapi dia senang karena bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang kepada Thomas, Thomas, ulurkan tanganmu dan taruh jarimu, pegang tanganku. Dan ketika melihat tangan bekas paku di kaki, di tangan dan kaki, bahkan di lambung, Thomas gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa berkata bahwa mungkin saat itu dia berlutut ya, sambil sujud dia hanya bisa bilang, Tuhanku dan Allahku. Dia sangat mengagumkan Tuhan, dan dia percaya saat itu Tuhan bilang sama Thomas bahwa mulai saat ini Thomas percaya dan jangan ragu lagi, ya. Karena setelah Tuhan bicara seperti itu, Tuhan pun masih menegur kepada Thomas bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adikku sekalian, sebagai renungan buat kita bahwa berbahagialah kita yang saat ini tidak melihat Tuhan sebagai manusia jasmaninya ya, tapi
kita bersyukur kita punya Tuhan yang selalu ada dan dekat dengan kita. Ketika kita berseru, Dia selalu mendengarkan kita. Dan Dia tidak jauh dari kita. Dia mengasihi kita sekalipun kita berdosa ya. Kita bisa melihat bahwa buktinya sampai Dia disalibkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu tandanya bahwa Dia sangat mengasihi kita ya. Oleh karena itu adik-adik ingat bahwa ketika kalian punya pergumulan atau merindukan sesuatu, berdoalah kepada Tuhan karena Tuhan itu hanya sejauh doa. Amin. Ya, ingat ayat hafalan kita itu di Yohanes pasal 20 ayat 29b. Ada gerakannya ya, nanti kalau adik-adik hafal dan bikin videonya ada gerakannya. Contohnya seperti ini ya, kayak dibaca. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar tertanam di hati kami, menjadi rema bagi kami, terang bagi setiap jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa, buat keadaan atau situasi yang kami hadapi saat ini, di mana kami boleh menghadapi wabah virus corona yang sudah berjalan hampir 1 bulan lebih Tuhan, dan kami tetap di rumah, kami tidak bisa beribadah di gereja. Namun kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih diberikan waktu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa yang turut campur tangan. Kalau kami boleh meminta, biarlah kehendak Tuhan yang jadi untuk mengangkat virus corona dari negeri kami, dari dunia ini Tuhan, agar kami bisa bebas untuk melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kasih setia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih adik-adik semuanya yang sudah ikutin ibadah sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan.